Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Firmansyah, NPM 20081010030. Perkenalkan, nama saya Triwan Nurifan, NPM 2008101003. Saya Arif Indi Melani dengan NPM 200810101013. Nama saya Galan Ahmad Devanka dengan NPM 20081010031. Perkenalkan, nama saya Nora Mina, NPM 200810101042. Cybercrime. Cybercrime adalah suatu aktivitas kejahatan di dunia maya dengan memanfaatkan jaringan komputer sebagai alat dan jaringan internet sebagai medianya. Dalam arti luas, pengertian cybercrime adalah semua tindakan ilegal yang dilakukan melalui jaringan komputer dan internet untuk mendapatkan keuntungan dengan merugikan pihak lain. Cybercrime atau kejahatan dunia maya dapat dilakukan dengan berbagai cara dan berbagai tujuan. Kejahatan dunia maya ini umumnya dilakukan oleh pihak-pihak yang mengerti dan menguasai bidang teknologi informasi. Kejahatan dunia maya ini muncul sejak tahun 1988 yang pada masa itu disebut dengan sebutan cyber attack. Salah satu jenis cybercrime adalah illegal content. Berikut kami jelaskan tentang illegal content. Illegal content merupakan salah satu bentuk pengelompokan kejahatan yang berhubungan dengan teknologi informasi. Illegal content dapat didefinisikan sebagai kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Dalam artian sederhana, merupakan kegiatan menyebarkan seperti mengunggah dan menulis hal yang salah atau dilarang yang dapat merugikan orang lain. Pornografi. Kasus pornografi ini seringkali beredar di kalangan masyarakat. Seperti pada contoh 10 tahun yang lalu, kasus video pornografi yang menjerat seorang selebritis tanah air berinisial AN, yang videonya sudah tersebar luas di situs internet, sehingga banyak sekali orang membicarakannya. Dan tak lama ini juga beredar lagi kasus video pornografi yang datang dari seorang selebritis berinisial GA yang menimbulkan banyak perbincangan di sosial media. Sebenarnya kasus pornografi ini tidak hanya dari selebritis, namun juga banyak sekali kasus pornografi di masyarakat. Pada kasus tersebut, modus sasarannya ditujukan kepada perorangan atau individu yang memiliki sifat atau kriteria tertentu sesuai tujuan penyerangan tersebut. Kasus ini telah melanggar Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat 1 dan Pasal 45 Ayat 1. B. Penyebaran berita yang tidak benar atau hoax terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, penipuan melalui situs internet. Para pengguna internet harus meningkatkan kewaspadaan dengan adanya modus penipuan lewat situs-situs yang menawarkan program bantuan maupun multi-level marketing MLM. Dalam program ini, penyelenggara berjanji memberikan imbalan berupa dana hibah yang didapat dari sekelompok dermawan kaya dari beberapa negara bagi perorangan atau perusahaan, dengan syarat mengirimkan sejumlah dana tertentu ke rekening tertentu tanpa nama. 2. Penipuan lewat email. Penipuan lainnya dilakukan lewat surat elektronik atau email. Penipuan lewat media ini bahkan diindikasikan sebagai bagian dari mafia internasional. Modus operasinya, seseorang yang berasal dari luar negeri, kebanyakan dari Afrika, meminta bantuan untuk menerima pengiriman sejumlah dana dari proyek yang telah dikerjakan atau alasan lain ke rekening calon korban. Pelaku kejahatan menawarkan imbalan yang besar, yaitu uang yang bernilai miliaran rupiah. 30% akan menjadi milik korban. Hanya saja, kemudian diketahui dari beberapa laporan mereka terlebih dahulu harus mengirimkan sekitar 0,1%
dari dana yang akan menjadi milik korban kepada penipu tersebut. Ujungnya, setelah dikirim, uang yang akan dijadikan tidak juga diterima. Faktor yang mempengaruhi: seiring dengan perkembangan teknologi internet menyebabkan munculnya kejahatan dunia maya, kurangnya keamanan pada situs-situs pada internet, akses internet yang tidak terbatas. Para pelaku merupakan orang yang pada umumnya cerdas, mempunyai rasa ingin tahu yang besar, dan fanatik akan teknologi komputer, serta kurangnya perhatian masyarakat. Dampak kasus: merusak moral anak bangsa, merusak nama baik atau popularitas, pencemaran bangsa dengan munculnya kekejaman dan kekerasan, bahaya perjudian dan pornografi, serta pelanggaran hak cipta. Solusi: yang pertama, tidak memasang gambar yang dapat memancing orang lain untuk merekayasa gambar tersebut sesuka hatinya. Yang kedua, memproteksi gambar atau foto pribadi dengan sistem yang tidak dapat memungkinkan orang lain mengakses secara leluasa. Yang ketiga, melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya yang diselaraskan dengan konvensi internasional yang terkait dengan kejahatan tersebut. Yang keempat, meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standar internasional. Yang kelima, meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi, dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan cybercrime. Yang keenam, meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut terjadi. Yang ketujuh, meningkatkan kerjasama antar negara dalam upaya penanganan cybercrime, antara lain melalui perjanjian yang menempatkan tindak pidana di bidang telekomunikasi, khususnya internet, sebagai prioritas utama. Kesimpulan: cybercrime merupakan suatu tindak kejahatan di dunia cyber atau dunia maya yang sangat merugikan. Cybercrime merupakan akibat dari perkembangan global di bidang informasi yang disalahgunakan oleh sebagian oknum untuk melakukan tindak kejahatan. Segala macam sanksi hukum telah dipertegas dalam pasal undang-undang di negara ini, sehingga pihak-pihak aparat penegak hukum mampu menegakkan dan menangani kasus ini dengan baik. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2001 tentang Hak Cipta dan bagi penyebar hoaks dapat diancam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE yang menyatakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik yang dapat diancam pidana. Berdasarkan pasal 45A ayat 1 Undang-Undang 19/2016, yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Berkaitan dengan illegal contents tersebut, maka perlu adanya upaya untuk pencegahannya. Untuk itu, yang perlu diperhatikan adalah 1. Sosialisasi kepada masyarakat tentang Undang-Undang ITE, sehingga masyarakat bisa menempuh jalur hukum ketika menjadi korban kejahatan dalam dunia cyber. Yang kedua, lakukan konfirmasi kepada perusahaan atau instansi yang bersangkutan apabila Anda merasa menjadi target kejahatan illegal contents.